sahabat channel kita, kembali lagi di sini. Di video kali ini saya mau ngasih sedikit rangkuman cerita dari film yang lagi viral di TikTok, yakni film Redeeming Love. Film ini telah tayang di bioskop Amerika sejak tanggal 21 Januari 2022. Nah, jadi film ini merupakan film terbaru keluaran 2022. Film ini dibintangi oleh Abigail Cowen, Tom Lewis, dan Logan Marshall Green. Film ini mengisahkan perjalanan kisah cinta seorang pria yang sangat takut akan Tuhan, yakni Michael, dengan wanita cantik bernama Sarah yang mempunyai masa lalu yang sangat kelam dan jauh dari Tuhan. Sarah terlahir di sebuah tempat yang jauh dari kota. Ia tinggal bersama dengan ibunya. Siapa sangka hingga usianya telah beranjak 8 tahun, ia belum pernah bertemu dengan ayahnya. Hingga suatu ketika, ayahnya pun pulang dan itu merupakan penantian panjang dari Sarah. Tetapi mengejutkan sekali, ternyata sang ayah tidak mengharapkan keberadaan Sarah. Akhirnya ayahnya meninggalkan mereka. Singkat cerita, ibu Sarah terpaksa menjadi seorang wanita panggilan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan akhirnya sang ibu jatuh sakit dan meninggal dunia. Musibah yang menimpanya itu akhirnya membuat iman Sarah menjadi goyah. Itulah awal mula kehancuran hidupnya. Lalu ia dijual oleh sang ayah ke rumah prostitusi yang dimiliki oleh seorang pria bernama Hugh. Saat itulah namanya berubah menjadi Angel, gadis remaja yang hidupnya dihabiskan untuk memenuhi nafsu pria hidung belang. Hingga suatu ketika Angel memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut setelah ia dan ayah kandungnya melakukan hubungan intim. Sang ayah bunuh diri setelah mengetahui ternyata wanita yang tidur bersamanya itu adalah putrinya sendiri. Ternyata hal itu tidak membuat Angel berhenti dari dunia kelam. Di perjalanan menuju tujuan berikutnya, ia bersama dua wanita yang ia kenal di kapal juga kembali menjajakan diri. Namun malangnya, setelah kapal itu berlabuh, kedua teman Angel malah menghajarnya dan merampas uang hasil kerja mereka selama di kapal. Pasalnya mereka iri dengan Angel karena ia lebih laris dari kedua wanita itu. Hingga akhirnya seorang wanita menolongnya dan memberinya pekerjaan. Namun tetap saja, ia kembali dengan pekerjaan yang sama. Namun di tempat yang baru, Angel merupakan primadonanya, di mana setiap hari para pekerja tambang emas rela mengantri untuk mendapatkan kesempatan tidur dengan Angel. Hingga akhirnya seorang petani dari desa bernama Michael datang ke kota untuk menjual hasil ladangnya. Kala itu Angel sedang berjalan di tengah kota bersama dengan pengawal-pengawalnya. Pesona Angel tersebut memikat hati Michael. Michael benar-benar penasaran dengan sosok Angel dan ia ingin mengenalnya lebih dekat. Salah satu teman Michael berkata kepadanya bahwa wanita itu adalah Angel, wanita penghibur yang paling dicari di kota itu. Namun ternyata hal tersebut tidak mematahkan semangat Michael untuk mendekati wanita ini. Ia nekat mendatangi rumah bordil tersebut dan membayar 2 kali lipat hanya untuk bertemu dengan Angel. Tentu saja saat ia masuk ke kamar Angel, wanita itu berpikir bahwa apa yang dicari Michael sama dengan pria hidung belang lainnya. Namun siapa sangka kedatangan Michael malah untuk melamar Angel. Angel menolak lamaran tersebut dan ia menyatakan bahwa Michael adalah pria kelima pada minggu itu yang telah melamarnya. Dan ia menyuruh Michael keluar dengan alasan jamnya telah habis. Dan ternyata usaha tersebut tidak sampai di situ saja. Pada malam berikutnya, Michael kembali datang ke tempat bordil tersebut. Namun tetap saja, Michael kembali dengan tangan kosong. Setelah 2 kali berusaha untuk melamar Angel dan sia-sia, teman Michael pun menasihatinya untuk berhenti melakukan hal itu. Karena menurutnya Angel tidak pantas untuk Michael. Ia berpikir bahwa sebaiknya emas itu ia tukarkan dengan hewan ternak yang mungkin lebih bermanfaat untuk Michael. Di sisi lain, salah satu teman Angel malah penasaran dengan sosok Michael. Ia ingin mencoba bersama dengan Michael. Angel yang sudah merasa terganggu dengan Michael akhirnya memberikan kartu kuning untuk temannya itu.
Namun di malam berikutnya Michael malah kembali menemui Angel. Kali ini penolakannya benar-benar mematahkan semangat Michael. Angel berkata bahwa Michael tidak pantas bersanding dengan dirinya karena Michael hanya seorang petani. Keesokan harinya, Angel tampak mulai menimbang-nimbang lamaran dari Michael tersebut. Ia kemudian menemui Duchess yang merupakan bos di tempat itu untuk meminta emas yang telah ia tabung selama berada di sana. Ia berkata bahwa ia akan menikah dan berhenti bekerja. Namun Duchess itu malah marah-marah dan meminta bawahannya untuk memberi pelajaran kepada Angel. Dan di samping itu juga Duchess menyatakan bahwa Angel berhutang kepadanya atas semua yang telah ia lakukan kepada Angel selama ini. Michael yang berada jauh di pedesaan sepertinya punya firasat akan hal itu. Kemudian ia bergegas ke kota untuk menemui Angel. Setibanya di sana, ia menemui Angel telah babak belur. Duchess tidak mengizinkan Angel dibawa keluar sebelum ia melunasi utang-utangnya. Akhirnya Michael melunasi utang-utang itu dan membawanya keluar. Namun sebelum ia membawanya pulang ke desa, Michael melamar Angel. Siapa sangka Angel akhirnya menerima lamaran itu. Setelah seminggu dirawat di rumah Michael, akhirnya Angel pulih. Lalu ia berkata bahwa Michael bisa mendapatkan haknya sebagai suami. Namun Michael menolaknya. Ia berkata bahwa ia menikahi Angel karena ia mencintai wanita itu. Dan untuk pertama kalinya Angel melepas cincin yang telah diberikan Michael. Ia berkata bahwa pernikahan mereka telah berakhir. Angel tampaknya tidak percaya dengan pernikahan. Namun Michael berusaha untuk meyakinkan dia bahwa pernikahan bukanlah perbudakan. Setelah Angel pulih, ia mencoba kabur dari rumah itu. Namun di tengah jalan Michael berhasil menemuinya. Siapa sangka Michael malah tidak mencegat istrinya tersebut. Ia memberi wanita itu dua pilihan, melanjutkan perjalanan atau kembali ke rumah. Siapa sangka malamnya Angel malah kembali ke rumah. Dan akhirnya Angel belajar menerima keadaan dan memberi Michael kesempatan untuk membuktikan keseriusannya. Mereka mulai menata rumah tangganya di desa itu. Hingga akhirnya masalah pun datang. Saat Paul, suami almarhum adik Michael, datang. Ia merupakan mantan penambang emas. Ia tahu latar belakang Angel dan ia tidak suka Angel bersanding dengan Michael. Ia berterus terang akan hal itu kepada Michael. Namun Michael tidak setuju dengan Paul. Ia menganggap Angel tidak seburuk itu. Dan singkat cerita, Paul akan kembali ke kota. Angel kembali berpikir untuk kabur dari rumah Michael. Ia menumpang dengan Paul dan Paul menyetujui hal itu tanpa diketahui oleh Michael. Di tengah perjalanan menuju kota, Paul meminta balasan atas bantuannya kepada Angel. Ia berkata bahwa saat di kota, ia tidak pernah dapat antrian untuk bersama dengan Angel. Dan tanpa pikir panjang, Angel menerima tawaran itu. Setibanya di kota, Angel kembali ke tempat kerjanya yang lama. Namun, yang ia temui hanyalah sisa bangunan. Kemudian salah seorang pria di situ menawarinya untuk bekerja sama, pastinya tetap dengan pekerjaan yang lama. Mengetahui istrinya kabur untuk kedua kalinya, Michael kembali berangkat ke kota dan mencari sang istri. Kali ini Angel mau kembali pulang dan mereka kembali menata rumah tangganya. Suatu hari Angel melihat Michael sedang berdoa dan menangis. Hal itu membuatnya merasa sangat bersalah. Ia pun pergi ke sungai untuk mandi dan menggosok-gosok badannya. Ia merasa sangat kotor dan tidak pantas untuk Michael. Melihat itu Michael langsung menghampirinya dan memeluknya serta menenangkan Angel. Di tengah-tengah kebahagiaan rumah tangganya, masalah kembali datang. Saat mereka kembali dari ladang, saat itu mereka bertemu dengan satu keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju tempat bersalin. Kendaraan mereka rusak dan tidak memungkinkan untuk tiba di tempat bersalin tepat waktu. Michael menawarkan untuk menginap di tempat mereka. Akhirnya sang istri dari keluarga itu pun melahirkan. Mereka menamai anaknya Michael. Dan mereka memutuskan untuk membeli lahan di tempat Michael tinggal. Mereka membangun rumah di sana dan juga bertani di tempat itu.
Keluarga itu juga mempunyai satu anak gadis bernama Maryam. Suatu ketika saat sedang berkebun, Angel memberitahukan kepada Michael bahwa Maryam itu cantik. Dia juga berkata bahwa Maryam cocok dengan Michael. Maryam bisa memberinya keturunan, sedangkan Angel tidak bisa. Angel juga berkata bahwa ia dulu pernah hamil dan dokter menggugurkan kandungannya. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Michael sebagai suami yang sangat baik dan bijak menghibur sang istri dan berkata bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin. Ia juga meyakinkan bahwa hal itu tidak akan mengubah perasaannya kepada Angel. Namun sepertinya Angel masih diselimuti rasa bersalah. Ia kembali kabur dari rumah itu. Ia meninggalkan sepucuk surat dan cincin nikahnya kepada Maryam. Ia meminta keduanya untuk menikah, dan Angel pun kembali ke kota dan mencari kehidupan yang baru. Di kota ia melamar kerja sebagai seorang koki. Namun, saat ia sedang fokus dengan pekerjaan barunya, Duke kembali hadir. Pria yang pertama kali menjadikannya sebagai wanita penghibur. Duke mengancamnya agar kembali ke tempatnya dulu. Angel pun kembali ke sana, dan ia kembali mengingat masa kelamnya ketika ia melihat dua anak kecil berada di tempat itu. Kedua anak kecil itu akan dijadikan sebagai wanita penghibur sama seperti dirinya dahulu. Saat itulah ia kembali mengingat Tuhan. Ia berkata, "Tuhan, aku butuh Engkau, bantu aku." Ia ingin menolong kedua anak kecil itu. Akhirnya ia menerima tawaran Duke untuk kembali tampil di panggung dan menghibur orang-orang di sana. Angel akhirnya membongkar rahasia Duke bahwa ia tertarik kepada anak kecil dan saat itu ia sedang mengurung dua anak kecil di tempat itu. Orang-orang pun mengejar Duke dan menggantungnya. Sementara Angel membawa kedua anak kecil itu keluar dari tempat itu. Dan akhirnya Angel memutuskan untuk berhenti dari dunia kelam. Setelah keluar dari dunia prostitusi, Angel bergabung di tempat penampungan dan sekolah di bawah naungan gereja. Tempat khusus bagi orang-orang yang ingin memulai kehidupan yang baru. Tanpa sengaja, saat itu Paul sedang berada di kota. Paul pun mendatanginya dan mengajaknya berbicara. Ia meminta maaf atas segala kesalahannya dan juga Paul meminta Angel untuk kembali bersama dengan Michael. Semula Angel mengira bahwa Michael telah menikah dengan Maryam. Ia pun meminta Paul untuk berbohong dan memberitahukan Michael bahwa ia telah meninggal. Lalu Paul memberitahunya bahwa Michael masih sendiri dan masih menunggunya. Sedangkan Maryam bukanlah istri dari Michael, melainkan istrinya sendiri. Keesokan harinya setelah Michael sedang bekerja di ladang, seorang wanita datang ke tempat itu. Michael menoleh ke belakang dan ternyata wanita itu adalah Angel. Angel berkata bahwa sebenarnya namanya adalah Sarah. Ia pun meminta maaf karena telah melibatkan Michael dalam segala masalahnya. Namun Michael tetap menerimanya dan akhirnya mereka kembali bersama. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai buah hati.